Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Seberapapun kita yang hadir, ya, bahwa pelayan di gereja ini sudah berkomitmen. Jam 9 mulai. Ya. Karena kewajiban kami adalah untuk melayani domba-domba yang datang. Ya. Dan kembali sekali lagi bahwa keselamatan itu sifatnya adalah pribadi. Ya, istri, suami, anak, gembala itu tidak bisa menolong Anda untuk boleh ada dalam keselamatan, mendapatkan keselamatan, karena itu Anda dengan Tuhan, saudara. Kami sebagai pelayan, kami menyadari bahwa ini yang terbaik yang kami lakukan untuk gereja ini, saudara. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, itulah yang namanya manusia. Karena kami yang berdiri sini semua manusia, saudara. Yang punya kekurangan, kelemahan sama dengan Bapak Ibu. Yang membedakan hanya saya mungkin gembala, Pak Ruben di sini seksi koordinator pelayanan, Pak Kevin di sini koordinator pemuda. Tapi terlepas daripada itu semua, ketika keluar dari mimbar semuanya kembali. Ya, manusia, kepala rumah tangga, pekerja, pengusaha, yang tentunya tekanan-tekanan juga ada, saudara. Ya. Pagi hari ini, saudara, sesuai dengan tema kita, ya, kalau minggu kemarin kita belajar tentang iman yang mengubah situasi, maka hari ini kita maju selangkah, yaitu kita akan mengambil suatu tema, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kadang-kadang kita potong, saudara, iman timbul dari pendengaran. Loh, pendengaran apa? Kan begitu. Kita harus lengkap nih, ya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, baru iman itu akan bertumbuh. Kalau yang kita dengar sesuatu yang lain, saudara, iman akan timbul, akan tumbuh, tapi iman kepada siapa? Yang menjadi pertanyaan. Jadi kita harus lengkap. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya akan menyampaikan video singkat, saudara, di mana ada dua anak yang sama-sama mendengarkan, tetapi ketika mengaplikasikannya itu beda arah. Kita lihat, saudara, silakan. Ngomong habis main apa nih? Kotoran. Gimana? Kotoran dia batu. Jadi batu perut beku. Terus jadi sendok deh. Terus? Sekarang mandi ya? Iya. Iya. Ayo mandi. Iya, ini karena direkam, ini laptopnya laptop kentang, saudara. Jadi, saudara, kenal dengan dua anak ini ya? Ya, ini beberapa tahun yang lalu menjadi kenangan bagi kami, saudara. Dua anak ini mendengarkan suara saya, ya. Dan perintah terakhir yang saya katakan adalah ayo mandi. Saudara bisa lihat keputusan dua anak ini larinya kemana? Searah tidak? Tidak, saudara. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Kamar mandi di mana? Itu masalahnya. Kamar mandinya adalah ada di rumah. Tetapi dua anak ini, saudara, ya, mendengar dari suara yang sama, dari seorang yang sama, satu orang, suara yang sama, intonasi yang sama. Tetapi prakteknya berbeda, saudara. Jadi selain mendengar, itu kita juga harus mempraktekkan. Nah, maka dari itu mendengar ini penting. Karena kalau hanya mendengar tetapi mendengar sekedar ya mendengar saja tetapi enggak direnungkan, prakteknya akan berbeda, saudara. Pentingnya kita mendengar firman Tuhan, saudara, dengan mendengar yang sungguh-sungguh. Saya mengulang kembali minggu yang lalu, saudara, tentang iman yang mengubah situasi. Kita diskusi minggu kemarin. Ada beberapa kejadian di dalam pasal 9 di dalam Matius, saudara. Di situ dikatakan juga ada si lumpuh yang masuk rumah ibadat, saudara, dan si lumpuh tuh yang dibawa oleh orang-orang timnya, dia mendapatkan kesembuhan dari lumpuhnya. Ternyata iman yang mengubah situasi adalah iman yang bersepakat. Jadi si lumpuh ini nyampe kepada Tuhan Yesus, timnya ini bersepakat satu arah, ya, satu langkah, satu tujuan untuk bertemu dengan Yesus, dan kita bertemu tetap bersepakat dia mendapatkan
perubahan daripada imannya. Juga kepala rumah ibadah, saudara, dia mengalami suatu perubahan, ya. Imannya mengubah situasi. Kenapa? Karena dia merendahkan hati serendah-rendahnya, saudara. Seorang kepala rumah ibadah, saudara. Dan kita tahu di zamannya pelayanan Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang mengikuti Yesus, itu akan dikucilkan. Oh, kepala rumah ibadah ini hati yang hancur karena anaknya baru saja meninggal. Tetapi dia dengan iman yang merendahkan hati mencari Kristus dan ketemu di tengah jalan, dia menyembah Tuhan, tolong ke rumah, bangkitkan anak saya. Lalu imannya merubah situasi, anaknya bangkit, sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Matius pemungut cukai, dia asik dengan pekerjaan, ya asik dengan pekerjaan, tetapi tekanan kehidupannya luar biasa. Karena pemungut cukai, saudara, itu adalah pekerjaan yang bagi orang Yahudi adalah pekerjaan pengkhianatan, karena bekerja untuk penjajah. Mungkin hartanya banyak, tetapi di dalam lingkungannya tidak diperhatikan sama tetangga-tetangganya. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, Matius, ikut aku. Dia langsung berdiri meninggalkan pekerjaannya. Iman apa? Iman yang berserah, saudara. Yang berserah kepada Tuhan, dan itu mengubah situasi. Berikutnya juga di situ ada si buta, duo si buta, saudara. Di pasal 9, di ayat-ayat berikutnya, ada pasangan orang buta. Ketika Tuhan Yesus selesai pulang dari kepala rumah ibadah dalam perjalanan, dia diganggu oleh dua orang buta ini dengan berteriak-teriak, Yesus anak Daud tolong sembuhkan aku, Yesus anak Daud tolong sembuhkan aku. Dan dia berteriak-teriak itu, dia tidak tahu arahnya Yesus kemana, karena dia buta. Orang buta menuntun orang buta, saudara bisa bayangkan, ya. Kalau si lumpuh masih dengan orang yang bisa melihat, tapi orang buta dengan orang buta, dia mengikuti Tuhan itu mendengar dari bisikan orang-orang yang ada. Yesus mau kemana? Yesus kemana? Dia ikutin keramaian orang. Dan dikatakan di situ sampai masuk ke dalam rumah, duo si buta ini mengikuti Tuhan Yesus. Proses kesembuhannya terjadi di dalam rumah, saudara. Makanya ketika dia pulang, Tuhan Yesus bilang, jangan kau kabarkan ke siapa-siapa. Ini yang menjadi pertanyaan kemarin, ya. Tetapi karena sukacita yang meluap, dia keluar dari rumah, dia memproklamirkan bahwa saya sembuh karena Yesus, saudara. Tuhan Yesus mau istirahat sebenarnya, ya. Secara manusia ya sudah capek, ya. Jangan ngomong-ngomong deh, aku mau istirahat, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika si duo buta ini yang keluar berpapasan dengan si bisu yang dibawa oleh orang kerasukan setan, kan begitu ceritanya. Dan disembuhkan juga. Itu juga iman yang apa? Yang tidak tahu diri. Dalam tanda petik, ya, artinya bahwa ya pokoknya karena saya membutuhkan pertolongan Tuhan, kapanpun waktunya saya akan datang gitu loh. Ya. Dan dia juga pada akhirnya disembuhkan dan bisa berbicara. Itu iman yang mengubah situasi, saudara. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di dalam Matius 10, di dalam Roma 10 ayat 12, saudara, dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Zamannya Tuhan Yesus, firman Tuhan ya dari apa yang dikatakan Kristus. Karena Kristus itu firman, ya, yang menjadi manusia. Jadi setiap statement Tuhan Yesus itu firman. Dan itulah yang pada akhirnya dibukukan, dikanonkan oleh bapak-bapak gereja kita. Ya, dari perkataan Kristus dianalisa, dikembangkan oleh Paulus, diulang lagi oleh Petrus, oleh murid-muridnya, oleh Yohanes, saudara. Dan dikanonkan menjadi suatu Alkitab, suatu buku yang namanya Alkitab. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu katanya itu Bible, gitu ya. Saya membaca suatu tulisan, saudara, dan ternyata Bible ini ada suatu kepanjangannya, dan kepanjangannya bagus, saudara. Ya, kepanjangannya kira-kira seperti ini. Kalau saya salah baca ejaannya, minta maaf ya, karena bahasa Inggris saya ini di luar pikiran yang ada, saudara. Bible, ya, Basic Instruction Before Living Out, saudara. Ini kepanjangan daripada Bible. Ya, ternyata Bible itu adalah Basic Instruction
before leaving earth. Artinya apa? Petunjuk dasar sebelum meninggalkan bumi. Saudara yang hobi traveling, siapa yang hobi traveling nih? Yang suka jalan-jalan? Cuma 3 saja. Hobi saudara, nggak perlu terrealisasi, nggak masalah. Yang penting hobi. Pak Yonatan. Saya juga hobi, tetapi modal belum. Budget. Jadi karena hobinya traveling, yang murah-murah aja lah, Bukit Teletubbies. Saudara, bagi orang-orang yang hobinya traveling, saudara, itu untuk sesuatu daerah yang baru pasti membutuhkan yang namanya petunjuk, betul? Ya, dia akan membuka referensi, mungkin untuk ini ada hotel di sini. Ya, dia akan membuka map. Lokasinya pariwisata di sini, dia akan membuka map. Perlu petunjuk, saudara. Ya. Orang-orang yang hobi traveling itu perlu petunjuk. Nah, sama halnya ketika bangsa Israel itu berada di padang gurun, saudara. Pada waktu itu belum ada, di padang gurun belum ada petunjuk arah ini. Sana tanah Kanaan, ya nanti sana Edom, sana kembali ke Mesir. Enggak ada. Ya. Di tengah-tengah padang gurun dia mau ke utara, ke selatan, itu enggak tahu kemana itu. Dan orang Israel memerlukan petunjuk. Dan petunjuk itu Tuhan beri melalui Taurat. Untuk perjalanan Tuhan beri petunjuk melalui tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan itu turun, saudara, maka orang Israel akan berkemah di situ. Ketika tiang awan itu terangkat, maka orang Israel akan berjalan. Begitu juga malam, tiang api akan membimbing mereka mau jalan kemana, memerlukan petunjuk. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk itu pada akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan, saudara. Ya, mati. Di antara ratusan ribu orang yang keluar dari Israel, pada akhirnya yang masuk ke tanah Kanaan cuma berapa orang, saudara? Generasi pertama. Hanya ada 2. Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak, saudara. Ya. Nah, saudara, kita yang hidup di dunia ini juga memerlukan petunjuk dasar, saudara, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Mana kok nggak keluar ini? Ya. Sebelum saudara kita meninggalkan dunia ini, saudara, kita juga memerlukan petunjuk dasar, saudara. Kenapa? Karena ketika kita memejamkan mata secara jasmani, roh ini, saudara, akan langsung pindah ke suatu tempat. Seperti halnya ketika anak manusia lahir, ketika kita lahir. Ketika kita lahir, saudara, di dalam perut ibu kita tidak bernafas pakai paru-paru. Ya. Suplai kita masih diberi dari pusar, betul? Karena di dalam perut ibu, kita ini kan hidup di dalam air nih. Bener enggak? Air ya, ketuban. Ya. Kalau kita mau pakai paru-paru kita bisa enggak di dalam perut? Enggak bisa, karena itu oksigen. Ini keajaiban Tuhan. Tetapi ketika kita lahir, saudara, ke dunia dan tangisan pertama, itu langsung, saudara, paru-paru jantung itu bergerak. Wes, ini langsung suplai ini sudah berhenti, saudara. Nah, ketika kita meninggal, saudara, ketika kita menutup mata, ketika semua organ tubuh ini sudah tidak berfungsi, saudara, roh kita akan bergeser atau pindah ke suatu tempat. Nah, kalau kita tidak mengetahui petunjuk-petunjuk dasar ini, saudara, dari Bible ini, saudara di sana akan tersesat. Saudara akan bingung. Kalau teman-teman kita muslim kan ditanya, apa agamamu? Ya. Saya ingat, nggak tahu benar, tapi saya ingat ketika habis kita mengubur seseorang yang meninggal, orang pulang semua, nggak tahu 7 langkah atau berapa langkah setelah dari kuburan, berapa langkah ke area itu ya. 7 langkah dari meninggalkan kuburan, saudara, malaikat datang menanyakan kepada yang meninggal tuh. Ya, ditanyakan malaikat siapa, mungkar nangkir apa, malaikat siapa itu? Akan menanyakan, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Saudara. Ya. Nah, kita, saudara, ketika masih hidup nih, kita memerlukan Bible, saudara. Kita memerlukan petunjuk dasar sebelum meninggalkan bumi ini, supaya
ketika kita berada di area yang baru, roh dan jiwa kita nggak takut, nggak terasing, karena kita harus tahu, oh ini saya bersama dengan Yesus, oh ini saya bersama dengan orang-orang kudus. Saya sementara ditampung di Firdaus, oh ini belum di surga, ini Firdaus dulu, sebelum nanti pada akhirnya ada yang namanya apa? Pengadilan, untuk memisahkan antara orang yang nanti akan menikmati kematian kedua, yaitu berada di neraka atau akan masuk surga. Ketika kita mengetahui ini, saudara, kita tahu dari mana? Dari Bible, saudara. Kita tahu dari Alkitab. Nah, kembali saya ulangi, saudara, lanjut slide-nya. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan ini? Setuju Bapak Ibu? Yang setuju angkat tangan dengan firman ini. Enggak apa-apa, kalau salah pun enggak ada hukuman, saudara. Enggak usah malu-malu, belum semua nih. Jadi, saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setuju? Setuju. Kalau saudara setuju, pertanyaan berikutnya, kenapa enggak baca Alkitab? Kayaknya buram-buram nih mata saya kah kacamata nih. Kalau saudara setuju dengan statement, dengan firman ini, saudara, pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mendisiplinkan diri membaca Alkitab? Jadi setuju kita, boleh saya katakan adalah setuju oleh karena saya tanya dan nggak enak aja nggak jawab ini, saudara. Di bawah alam bawah sadar saudara sebenarnya nggak setuju. Kalau saudara setuju, saudara akan lakukan. Ya, oke, mungkin saudara akan memakai dengan beberapa alasan. Lanjut, ya. Jangan kita ini membohongi Tuhan, jangan kita membohongi diri sendiri. Kalau kita setuju, ayo latih disiplin membaca firman Tuhan, saudara. Ya. Anak saya latih membaca firman Tuhan, karena saya menyadari bahwa itu penting, saudara. Saya sharingkan kepada Pak Kevin, untuk usia mereka membaca firman Tuhan, nggak usah mengerti dulu, disiplin aja dulu jam-jamnya membaca. Ya, kan masih ada tahun-tahun berikutnya, 1 hari 1 pasal, perjanjian baru, 1 tahun. Disiplin aja dulu membaca 1 hari 1 pasal, untuk memahaminya nanti. Kalau mereka menanyakan, ya kita akan jawab, tetapi kalau tidak ada, yang penting baca dulu, disiplin dulu. Mumpung masih ada di dalam, masih bisa kita kendalikan. Kalau sudah SMA, baru kita ajak, ayo baca. Nanti dulu Pak, ada PR. Ya. Padahal WA-an. Saudara. Ya. Nah, saudara, ada beberapa alasan orang tidak membaca Alkitab. Saya ambil banyak, tapi saya ambil 3 aja deh. Yang pertama itu sibuk. Alasan sibuk sering kita pakai enggak, saudara? Sering ya? Enggak baca Alkitab karena sibuk, Pak. Pekerjaan terlalu banyak sehingga nyampe rumah capek, tidur. Karena sibuk, tekanan pekerjaan, akhirnya nyampe rumah sudah tinggal tidurnya. Pertanyaannya, apakah membaca firman Tuhan harus selalu di rumah? Sesibuk-sibuknya apakah tidak ada waktu kosong di kantor, yang punya kantor? Ya. Oke deh, alasan sibuk kita terima. Oke, langsung Tuhan kasih, oh deh kalau kau sibuk pekerjaanmu tak ambil dulu deh ya. Nah, enggak, misalkan pekerjaan diambil nih, udah 1 bulan tak kasih sepi deh misalkan nih. Kira-kira masih baca enggak? Alasan nanti berikutnya kedua, apa? Malas. Karena enggak terbiasa. Malas ya. Jadi malas ini bukan orang yang sibuk saja, malas ini orang yang banyak waktu pun kalau sudah yang namanya malas, saudara, itu tidak akan membaca. 1, 2 lolos, saudara. Oke, nanti ada waktu. Kenapa lagi? Tidak menarik. Alkitab dari dulu sampai sekarang, Kejadian sampai Wahyu, ceritanya itu aja nggak ada yang berubah. Nah kalau dirubah ya nanti bagaimana?
isi-isinya itu ada pada mulanya, akhirnya, amin, selesai. Ya. Mau baca Kejadian 1 ayat 1, sudah tahu saya, itu sudah hafal. Ya, mau baca Matius 1a sudah tahu itu. Enggak menarik lagi, saudara. Ini alasan-alasan orang yang tidak mau membaca firman Tuhan. Sedangkan, saudara, firman tadi yang kita baca dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus sekarang itu ada di Bible itu, saudara. Firman Kristus sekarang ada di Alkitab, ada terinstal di HP Bapak Ibu. Ya, kalau malas bawa buku yang besar sekarang, coba sekarang siapa yang bawa Alkitab? Bapak Ibu, ada berapa orang dari sekian? 1, 2. Mayoritas sudah pakai HP. Ya, terinstal di Alkitab, di HP. Pertanyaan setiap hari dibuka enggak Alkitab itu? Atau dibuka ketika ibadah raya saja? Ya. Ini perlu kita renungkan, saudara. Akibat dari tidak membaca firman Tuhan, saudara. Lanjut slide-nya. Ya. Akibat tidak membaca firman Tuhan, saudara, iman itu tidak sehat, cukup satu saja. Saudara perhatikan, anak itu kira-kira sehat enggak jasmaninya? Yang ada di foto itu, saudara. Foto itu, jasmaninya anak itu sehat tidak? Karena dia kurang gizi. Makanannya tidak baik, tidak teratur. Firman Tuhan itu makanan rohani kita. Jadi tolong dibayangkan, kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak mendisiplinkan diri merenungkan firman Tuhan, kerohanian saudara yang kurang gizi seperti apa? Itu sudah. Ya. Maka kasihanilah jiwamu, kasihanilah rohmu, jangan sampai kurus kering busung lapar, saudara. Itu kalau saya tutup matanya itu ya karena ada undang-undang aja, nanti kalau yang punya foto nanti tahu nanti bisa dituntut, tapi ditutup begini kan aman, saudara. Ya. Bagi saudara yang tidak mendisiplinkan membaca firman Tuhan, karena imannya lemah, tidak sehat, saudara, rohmu, jiwamu seperti itu, saudara. Bayangkan saja sudah. Kalau sudah seperti itu berarti tidak sehat. Ya. Udah besar pun akan seperti itu, kalau nggak diperbaiki gizinya, mau daftar polisi nggak bisa, mau masuk tentara nggak bisa, mau masuk kerja di kantor juga kalau tubuhnya seperti itu bagaimana? Karena sekarang masuk di kantor juga ada beberapa kantor yang sudah minta juga surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba. Ya. Jadi harus diperbaiki, saudara. Gizi kita harus diperbaiki. Karena kalau iman kita tidak sehat, otomatis saudara kita akan mencintai dosa. Ya. Karena kita tidak tahu saat ini kita berada di daerah yang mana. Yang paling bahaya adalah kita berada di daerah abu-abu. Dan kalau kita nggak kita memahami firman Tuhan, saudara, kita gampang sekali terjerumus di daerah itu. Ya. Kalau iman tidak sehat, maka kita mencintai dosa. Kalau iman kita tidak sehat, maka apa? Kita akan sering mengambil keputusan yang salah. Ketika kita berdoa, Tuhan saya minta seperti ini, dan ini baik karena saya ingin melayani Engkau, saudara. Tetapi Tuhan bilang tunggu dulu, karena iman kita tidak sehat, maka kita akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak menjawab doa saya. Tetapi kalau orang yang imannya sehat, saudara, dia akan berpikir, dia akan menggunakan hikmatnya, dan dia akan menggali kenapa seperti ini. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, saudara. Ya. Jadi, ayo saudara kita membaca firman Tuhan. Kalau saudara sebagai orang tua tidak disiplin membaca firman Tuhan yang adalah di sana dikatakan tadi adalah dasar daripada iman kita, saudara. Kalau saudara tidak disiplin dan tidak memberikan contoh kepada generasi atau kepada anak saudara, jangan salahkan kalau anak kita nanti itu juga akan seperti kita, akan mengabaikan firman Tuhan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, saudara, apa sih yang akan Anda wariskan kepada anak-anak kita nih, saudara?
untuk hidup seperti ini, saudara. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak saudara? Rumah bisa jadi, bisnis oke lah. Ya, gelar akademis kalau kita mampu kita akan sekolahkan dia sampai doktor, ya, sampai S3, SMA maksudnya, S3, doktor, ya. Atau akan saudara wariskan dengan hutang? Enggak mungkin, saudara. Ya. Warisan-warisan ini baik, tetapi yang lebih baik adalah saudara mewariskan iman yang benar. Rumah yang besar tetapi tidak memiliki iman yang baik akan hancur anak kita. Kita warisi bisnis yang baik, yang begitu ini, tetapi karena tidak memiliki iman yang benar, saudara, dia akan terjerumus dengan bisnis-bisnis yang juga semakin jahat, trik-trik yang semakin jahat. Gelar akademis, saudara, sampai menjadi doktor, ya, D3, S3, saudara, dokter spesialis, saudara. Tetapi karena imannya tidak baik, dia akan apa? Menggunakan kecanggihannya, ilmunya yang ada untuk meramu narkoba jenis baru. Karena menguntungkan, bisa jadi tidak dipakai untuk menolong orang, saudara. Jadi wariskanlah iman yang benar kepada anak-anak kita, saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang tua wajib meneruskan, ya, orang tua wajib terus-menerus memperkenalkan firman Tuhan kepada anak. Saudara memiliki kewajiban meneruskan firman Allah kepada anak-anak. Anak-anak saudara yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk saudara bimbing, saudara didik, saudara, itu bukan kewajiban saudara, bukan hanya untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah formal, SD, SMP, PAUD, SMA, itu bukan, saudara. Tetapi dari sejak dini, saudara wajib saudara untuk terus-menerus memperkenalkan firman kepada anak kita. Masalahnya, kalau saudara sendiri tidak disiplin membaca firman Tuhan, masalahnya kalau saudara sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan, bisa enggak saudara memperkenalkan firman Tuhan kepada anak saudara? Enggak bisa, saudara. Maka wajarlah bahwa generasi ini semakin hari semakin jahat. Generasi ini semakin hari semakin rusak, saudara. Karena tidak diisi dengan firman, diisi dengan informasi dari luar, saudara. Kemarin viral di TikTok, anak SD sudah berani ngancam guru. Justru gurunya yang minta maaf. Iya. Kalau dulu kenakalan orang STM, SMA yang berani nantang guru, sekarang SD sudah berani, saudara, tendang-tendang meja. Itu kenapa, saudara? Karena dididik, ya, hanya ilmu-ilmu pengetahuan umum saja, tidak diajarkan, tidak diperkenalkan firman Tuhan, saudara, sejak usia dini. Saudara punya tanggung jawab ini sebagai orang tua. Dan jangan heran kalau saudara tidak ajarkan ini, kalau kelak anakmu akan memberontak kepadamu, anakmu tidak suka ke gereja, saudara, ya, saudara punya andil di dalamnya. Karena saudara tidak mengajar itu dari usia dini. Ya. Perintah Tuhan kepada orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 dan 7, pasal 6 Ulangan. Begini firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan, saudara. Bukan kebetulan firman ini disampaikan hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita bolong, kalau kemarin-kemarin kita tidak membaca firman Tuhan, saudara, setelah saudara membaca firman ini, perintah ini hari ini, saudara, maka saya berharap saudara melakukan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang, saudara. Di dalam segala kesempatan, saat makan bersama, ya, usahakan pagi hari makan bersama satu meja dengan anak saudara. Mumpung masih kecil, masih bisa berkumpul. Kami lakukan itu, saudara. Ya, pagi-pagi bangun tugas, bagi tugas, saudara. Untuk setelah doa kami lakukan apa? Hidupin kompor, masak air, nanti istri yang akan masak, saudara, untuk makan. Saya akan membantu mereka untuk mereka mandi. Kalau kemarin waktu masih kecil saya yang mandiin, ya mereka bertiga saya mandiin. Nah, mereka semakin besar ini, mereka sudah malu saya mandiin, mandi sendiri. Saya yang ringan, pekerjaan saya, istrinya tetap masak, menyiapkan itu. Ya, nanti habis itu satu meja di dapur, maka kita akan makan bersama. Doanya bergiliran. Di situ kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, lakukan itu, saudara. Minimal satu hari ada bertemu, berkumpul dengan anak-anak. Saya katakan kepada anak-anak bahwa kalian ada dipersiapkan untuk suatu perpisahan. Berat memang, tapi saya harus katakan itu. Ya. Kalian ada saat ini dipersiapkan suatu kelak nanti berpisah dengan orang tua, berpisah dengan kakak, berpisah dengan adik. Karena mungkin nanti pelajar kau harus kuliah keluar. Ya. Mungkin kalau berkeluarga kau akan berpisah keluarga dengan keluargamu masing-masing. Tetapi ingatlah hari ini kita pernah berkumpul bersama-sama, makan satu meja, maka jangan sampai ada pertengkaran di antara kalian. Itu saya ajarkan, Tuhan. Kenapa seperti itu? Saya dapat dari mana? Saya dapat dari orang tua saya. Dan itu saya praktekkan ke anak saya. Di situ diselingi dengan firman Tuhan. Tentang mengasihi, tentang mengampuni, saudara. Kalau kita enggak lakukan dari saudara, mereka masih anak-anak. Kalau sudah SMP saja itu sudah telat, saudara. Sudah telat. Anak saya Jaden itu bisa belajar dari Alkitab. Ya. Saya ajarin Alkitab, dia bisa belajarnya di situ, saudara. Jadi saudara, iman ya itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ada suatu poin, saudara. Kita bisa mengajarkan, bisa meneruskan firman, saudara, tetapi hal di dalam iman itu untuk keselamatan bukan karena keturunan. Bukan, saudara. Ya. Iman itu tidak diwariskan melalui garis keturunan, saudara. Tetapi kita bisa mengajarkan, mengempartasikan bahwa kau harus percaya kepada Yesus. Kenapa percaya Yesus? Ini. Tetapi pada akhirnya nanti, saudara, ketika mereka besar, saudara, ya, itu keputusan mereka, tetapi paling tidak kita sudah memiliki andil di dalamnya. Kenapa? Karena di perjanjian lama ada beberapa orang yang anaknya pelayan Tuhan juga hidupnya enggak bagus. Kita bisa melihat anaknya Imam Eli, saudara. Ya, anaknya Imam Eli ini anaknya imam besar pada waktu itu, dan kedua anaknya ini tidak takut. Bahkan dia hidup berzina dengan pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah. Persembahan-persembahan yang seharusnya untuk imam dia ambil dulu, ya, untuk dia makan, saudara. Apakah orang tuanya tidak mengajarkan? Yang kalau kita lihat tidak diajar karena tidak ditegur, karena tidak didisiplinkan, saudara. Tetapi juga ada anak-anak yang hidupnya pada akhirnya baik, saudara. Kita bisa melihat bahwa Ishak, saudara, dia melihat proses daripada bapaknya ketika berkorban, akhirnya dia juga sepanjang hidupnya dia takut akan Tuhan. Timotius, saudara, dari kecil, ya makanya Paulus menyebut dari nenekmu, dari ibumu, itu semuanya baik. Ya, jadi bila dikatakan di sini, saudara, iman itu tidak diwariskan melalui garis keturunan, melainkan melalui banyak pengalaman rohani dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, itu ada foto hamba Tuhan di situ. Kenal ya hamba Tuhan foto di situ ya? Saudara, ketiga anak itu, saudara, ya, iman mereka nanti akan bertumbuh bukan karena saya gembala, bukan karena ibunya juga pendeta,
Tidak. Tetap iman mereka nanti akan bertumbuh saudara, itu karena suatu pengalaman-pengalaman rohani dan karena mendengarkan firman. Bagian kami apa? Bagian kami mengajarkan. Kami tidak bisa mewariskan ini, ya, kayak mewariskan rumah. Ini rumah, ini sertifikatnya. Lalu anak saya wariskan, ini bapak pendeta ya, ini bapakmu kan pendeta nih. Ini SK pengangkatan pendeta bapakmu nih, warisin tak kasih. Tidak seperti itu saudara. Ya, kita hanya bisa, ya, iman anak-anak kita, iman kita itu timbul atau bertumbuh itu karena melalui pengalaman banyak rohani dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya kemarin tuh melihat di di video. Pernah lihat enggak? Yang begini orang tua mengajarkan mengajarkan seperti ini saudara. Ini ibarat kehidupan. Lalu ini beban, masalah yang ada. Ini lurus saudara. Tak taruh di sini. Sorry kurang jauh. Ya, tak taruh di sini akan selalu jatuh saudara. Pernah lihat videonya ini? Akan selalu jatuh saudara. Tetapi kertas yang sama saudara, kertas yang sama dan saya lipat-lipat seperti ini saudara, saya taruh di sini. Dan saya taruh ini di sini. Terbalik kan? Ya, saudara. Tak lempar loh ya. Tak lempar saudara. Kalau segini kan jatuh. Tapi beda dengan ini saudara. Beda dengan ini ya. Pelan-pelan jatuh. Apa yang kita pelajari dari sini saudara? Kertas ini mulus, bagus dari awal sampai akhir. Tetapi dia tidak bisa menahan beban ini. Nah, kertas ini saudara sama dari kertas, tetapi ini terdiri dari beberapa lekukan saudara. Ini menggambarkan apa saudara? Ini menggambarkan pengalaman-pengalaman rohani kita. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Karena pengalaman-pengalaman rohani ini saudara, maka dia saudara akan mampu menahan beban yang ada. Jadi saudara kalau di dalam kehidupan ini ya mengalami tekanan-tekanan hidup, Tuhan izinkan untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani, jangan mengeluh. Itulah momen di mana otot-ototmu saudara itu sudah dibentuk oleh Tuhan. Ya, seperti angin sakal kemarin saudara. Saya tidak sulap ya, ini nanti jatuh malah pecah nanti. Tetapi itulah mana ini ibu pembala cari nanti. Ya. Tetapi itulah saudara pelajaran yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita Tuhan izinkan untuk mengalami suatu tekanan, itulah proses di mana iman kita sedang dilatih. Sehingga ketika ada beban hidup ini, oh kuat. Ini dulu saya pernah mengalami. Tadi pagi saya membagikan renungan kepada Bapak Ibu semua tentang Daud, betul? Atau belum ada yang baca atau belum? Belum. Ya, di Mazmur 34 kah. Jadi karena keluarga Pak Kevin tidur di sini, tadi pagi kita biston bersama di sini. Kita bahas ya. Bagaimana diceritakan Daud sedang ada di dalam suatu masalah ketika dia melarikan diri dikejar oleh Saul, orang nomor 1 kerajaan Israel. Dia harus meninggalkan istri terkasihnya, tercintanya. Dia harus meninggalkan sahabatnya karena jiwanya terancam. Dan dia berada di daerah musuh. Ketemulah sama Raja Akis saudara, Abimelek. Dan raja ini sedang mencari Daud. Karena apa? Daud telah membunuh Goliat. Apa yang dilakukan Daud saudara? Pura-pura gila. Alkitab katakan bahwa Daud membiarkan air liurnya sampai keluar dari bibirnya. Pura-pura gila dan dia menggores-goreskan batu kepada dinding. Coba bayangin. Ini panglima loh ini. Ya. Panglima yang dieluh-eluhkan oleh orang Israel. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia ada di suatu titik terendah dalam hidupnya. Dan dia
Dia juga dalam hati berdoa, Tuhan tolong saya, ini ada musuh yang akan saya lari dari Saul, ya supaya saya tidak mati. Kenapa ini saya justru ketemu orang nomor 1 dari musuh Israel ini? Mati saya. Dia berdoa. Dan jawaban doa saudara, tidak Tuhan kirimkan panglima-panglima Israel, orang-orang yang bersama dengan yang berjuang, tidak. Berdoanya jawaban Tuhan, tidak Tuhan kirimkan badai petir, tidak. Tuhan kasih hikmat, kau pura-pura gila sudah. Enggak masuk akal jawaban Tuhan saudara. Jadi makanya saya banggakan, kan kalau ada orang bank datang ke rumah pura-pura gila saudara. Enggak seperti itu ya saudara, untuk menghindari tagihan bank pura-pura gila sudah. Di rumah kita sambil ini Pak Gembala ini kenapa sudah gila? Ya rumah udahlah, baru nggak usah diselanjutin. Tidak seperti itu. Masing-masing jawaban Tuhan itu berbeda-beda, saudara. Pengalaman kerohanian seseorang itu bukan menjadi tolak ukuran iman kita. Ingat, ada orang mengatakan saya dulu begini nih, itu bukan menjadi tolak ukuran. Tolak ukuran iman itu tetap firman, saudara. Tetapi itu menjadi suatu referensi pengalaman hidup. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan begini, ya memang Tuhan jawab seperti itu. Ya jangan disamakan. Tetap saudara, dasar daripada pengalaman iman kita tetap adalah firman Allah. Saudara, saya akan menampilkan video saudara, jangan dulu ya. Saya akan menampilkan video tentang kehidupan anak-anak kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekarang juga sedang mengalami itu, yang hobi main game. Tetapi ini gambaran kehidupan anak-anak kita. Kalau kita tidak saudara dasari dengan firman Tuhan dari sekarang, kita tidak imbangi dengan firman Tuhan sekarang, dan kita lepas dia main game saja saudara, ngeri akibatnya. Karena game hari-hari ini saudara, semakin membuat orang itu liar, tidak dididik dengan baik saudara. Saudara tahu game apa itu GTE, apa itu kepanjangannya GTE itu? GTA ya. Itu kan diajar brutal itu. Melawan hukum, membunuh orang sembarangan saudara. Dan sekarang versi metaverse saudara, itu bisa dilakukan dengan seolah-olah dia ada di situ. Kalau dulu kan hanya begini-begini, tapi dengan metaverse-nya yang ada saudara, ketika memakai alat apa itu, VR kah, apakah alat apa itu namanya, dia seolah-olah dia ada di situ. Ketika dia mukul, dia merasakan bahwa itu dia tangannya sedang mukul. Ketika dia dipukul, dia akan merasakan bahwa dia ada dipukul saudara. Gaya pacaran juga ada game yang seperti ini saudara. Kita lihat saudara, silakan. Guys, we're in VR. This is insane. This is insane. Yo, what's up, man? I'm sorry, but no. Come back here, all right? Come back here. That's right. Come with me, girl. Ditch this loser. The hell out. Oh, sorry. No, come back. Oh, damn. We got the Corvette. So intense. This is basically like an example of what it's going to be like if we had, you know, like a GTA 6 in VR or something like that. Or if they release GTA 5 again, but in VR, optimized for VR. I want to be a bus driver. How many stars do I have? I can't even see. This is crazy. Look. Oh shoot, I'm running these fools over. Get out the damn way, all right? Get out the damn way. Watch out, people. Bus coming through. Bus coming through. Oh, let me catch a taxi real quick. Actually, you know what? F it. We got Uber these days. Get with the times. All right, let's go. Yo, I'm gonna go shopping real quick. I don't even know if I have any stars. Ajar untuk kekerasan melawan. Nah, ini cara pacaran game sudah ada. Dia telepon. Gue bakal agak besarin suaranya. Dia pasti kaget banget sih ngeliat penampilan gue saat ini. Dan ini saudara, dia memakai VR tadi, metaverse saudara. Jadi karena dia merasakan bahwa dia ada betul-betul di situ. Sentuhan yang dia rasakan itu seperti sentuhan asli. Ya. Kamu di mana? Habis latihan basket. Ya aku mau nepatin janji aku nih. Oh, mau ajak jalan-jalan. Iya, ngajak jalan-jalan. Mau. Nara mau. Mau dong. Rara ya. Tadi Rara habis ngapain? Lucu. Aduh. Yaudah, hari ini kan Mereka Jun telepon pernah via janji game dan bisa bercakap dan buat mereka janjian ketemu.
ya ngikutin kesenangan Rara kemana aja. Jun pengen ngikutin Rara deh, mau ngapain aja. Ini di sini nih. Mereka ke pantai. Neduh nggak tuh ke pantai, neduh kayak mana coba? Game ini saudara, cara melepas baju, melepas celana ada di situ. Saya anggap ini semua dewasa lah kita. Nih, Jun mau berenang. Kenapa? Enggak lah, nggak gatel lah. Dan dia merasakan di situ Enggak itu seperti gatel. bersama-sama saudara. Gak gatel. Rara kan suka banget tempat tidur. Susah. Ini Maunya dikunci. apa sih ini orang? Game ini dikunci Maunya untuk naik apa sih? kamar, naik Di ranjangnya tempat dikunci tidur saudara. mulu. Tapi saya Kan yakin kita ada bisa game-game istirahat. juga yang naik Rara, ranjangnya kayak Rara kan nih, Iya. saudara. ya kan dari kecil, ya kan? Ya yang ini nih, gemuk. Iya. Kayak Rara kan? Iya. Rara, peluk sini. Kenapa? Tuh kan. Ayo. Ini yang akan dihadapi anak-anak kita. Saudara, jangan buta teknologi ya. Sekarang itu sudah zamannya digital. Kalau anak saudara, saudara tidak dasari dengan firman Tuhan mulai dari sekarang, saudara, maka tidak heran seperti di Eropa, gereja banyak yang kosong. Akhirnya gereja dijual. Karena bagi dia firman Tuhan gak menarik. Karena gak diajar dari kecil, saudara. Orang tua sibuk menyiapkan masa depan anaknya, sibuk untuk menyiapkan dana-dana sekolah, tetapi spiritualnya tidak diperhatikan. Saudara. Dan ketika dia diperhadapkan dengan game-game seperti ini, saya mau tanya, rusak gak moralnya, saudara? Ketika dia sudah punya kamar sendiri, ketika kita ketuk, sudah tidur, mau tidur Pak, kita lihat dia pura-pura tidur, saudara. Tapi ketika kita keluar, ya seperti film, dia akan buka ini dan dia akan main, saudara. Dan permainannya bisa seperti tadi kalau pacaran, saudara, bisa ketemu janjian telepon, begini. Itu sekarang. Besarnya anak kita kayak apa game ini kemajuannya. Kalau enggak kita dasari dari sekarang, saudara, iman mereka, ya, maka tidak heran dan jangan salahkan gereja, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa anak saya jadi pemberontak? Tuhan, kenapa anak saya enggak mau ke gereja? Karena saudara yang tidak mendasari, saudara. Hari ini kita diingatkan itu, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dimulai dari kita sebagai orang tua yang sudah dewasa. Siap untuk memulai, enggak siap untuk memulai, semua resiko saudara yang akan mengalami. Saya sebagai gembala mewartakan ini dan menganjurkan sih mulai dari diri saudara, Bapak Ibu, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak, mulai disiplin baca firman Tuhan. Jangan alasan sibuk, jangan alasan capek, jangan alasan tidak menarik. Disiplinkan waktu, tetapkan waktu untuk membaca saja, saudara. Kalau sudah disiplin, ketika saudara membaca, nanti akan ada hal-hal yang menarik dari firman, saudara. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, saudara, bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Bible, petunjuk dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, saudara, disiplinkan diri membaca firman Tuhan. Namanya disiplin, saudara, berarti setiap hari harus membaca sesuai dengan komitmen. Jangan dirapel seperti yang saya sampaikan dulu-dulu itu. Saya besok akan sibuk, hari ini saya akan baca untuk jatahnya besok. Jangan. Namanya disiplin, hari ini, besok, seterusnya, saudara. Kita harus lakukan itu, disiplin. Apakah pernah bolong, Pak Gembala? Saya pun pernah bolong. Kadang-kadang hari Minggu saya lupa, khusus untuk basic-in. Kalau yang untuk jemaat saya tidak akan pernah lupa, karena itu setiap pagi bangun tidur, saudara. Kalau basic-in kan malam hari saya membacanya untuk pemuda. Kadang-kadang hari Minggu itu sering luput, karena habis dari sini capek, pulang tidur jam 6 sore sampai pagi baru bangun. Ya, ternyata belum baca. Yang ketiga, saudara, yang saya simpulkan adalah iman itu bukan warisan, iman itu perkara pribadi. Maka saudara mau meresponi firman pada pagi hari ini atau tidak,
pada akhirnya kembali kepada urusan saudara dengan Tuhan. Kami hanya mengajurkan, mewartakan kesimpulan atau keputusan saudara yang mengambil, dan ketika saudara mengambil, percayalah kehidupan saudara akan lebih baik. Ya. Kerohanian terutama akan lebih baik. Ya. Orang tua wajib terus-menerus memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Saudara wajib terus-menerus memperkenalkan. Kenapa? Dunia akan datang. Gambaran tadi itu yang kita lihat. Kalau kita nggak persiapkan sejak dini. Zaman kita dengan di sini 4G itu berapa tahun Pak ya? Sudah 4G ini baru 2-3 tahun kah atau 4 tahun? 5 tahunan lah. Perkembangannya itu luar biasa, saudara. Sudah mau nginjak ke 5G. Nah kemarin pemerintah sudah meluncurkan satu lagi satelit yang akan beroperasi khusus di wilayah timur Indonesia. Dan akan begitu banyak yang dijangkau saudara, dan semakin kecanggihan teknologi semakin ada. Bayangkan aja 20 tahun ke depan, besarnya Melvin, gamenya seperti apa? Ya. Gamenya mungkin akan lain lagi, telepon mungkin nggak pakai begini, hanya di sini atau tertanam di sini. Kita nggak akan tahu ke depan sebenarnya. Tetapi saudara, firman Tuhan akan tetap firman Tuhan. Kalau saudara tidak dasari dari sekarang saudara, 20 tahun lagi sudah telat. Ketika saudara di sini, nanti di sini kalau saudara nggak praktekkan sekarang nih, 20 tahun ke depan, mungkin yang ada di sini kita sudah menjadi kakek-kakek, gereja ini penuh dengan kakek-kakek saja. Anak-anak nggak ke sini karena nggak menarik. Lebih nyaman di rumah pakai gereja metaverse, sudah berjemaat dengan orang banyak, musiknya juga itu kita hadir di situ, saudara. Tetapi ingat, metaverse tidak bisa menjangkau ketika kita sakit, ketika kita meninggal. Ya, tetap gereja lokal. Ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua, saya mengundang pemain musik. Jadi saudara, firman adalah dasar saudara daripada pertumbuhan iman kita saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maka dari itu saudara, perbanyaklah mendengar firman Tuhan supaya iman kita saudara itu bertumbuh. Tadi sempat saya pakaikan ilustrasi bahwa iman kita akan bertumbuh saudara, selain daripada membaca firman Tuhan, juga oleh karena pengalaman-pengalaman kerohanian yang Tuhan izinkan saudara. Semakin Tuhan memproses saudara, semakin Tuhan izinkan saudara begitu banyak masalah, maka itulah kesempatan saudara untuk menguatkan otot-otot rohani saudara. Ikuti ya, tentunya dengan hikmat Allah. Arahnya kemana? Ikutin. Selama itu ada damai, berarti itu jalannya Tuhan. Ikutin. Dan saudara nanti akan ketemu di ujungnya bahwa Tuhan luar biasa saudara. Sari